Itu yang atas kita kasih garansi 12 bulan, yang bawah kita kasih garansi sampai 6 bulan. Itu pun sifatnya antisipasi, jarang sekali terjadi insiden selama kita perhatikan. Sebelumnya janji hari apa tuh? Hari Rabu. Iya, Rabu. Sebetulnya udah selesai kita produksi, cuman tiba-tiba saya dapat telepon kalau ada yang meninggal di rumah. Terus pas saya balik kemarin, ponakan saya mau ke sini. Iya. Karena insiden juga tabrakan di rumah sakit tadi, parah banget. Sebelum kita lakukan insersi, Iya. boleh nggak saya rekam video buat konten di YouTube? Boleh nggak? Agar jadi apa namanya, informasi yang positif buat orang lain, tentunya yang membutuhkan gigi palsu, yang membutuhkan informasi gigi palsu. Dan konten saya ini ternyata sangat bermanfaat buat orang banyak. Begitu di lapangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan yang sampean pakai sekarang kan itu jauh dari kalimat standar. Meskipun biaya katakanlah umpamanya jauh di bawah rata-rata dari gigi standar, cuman kan nggak nyaman, nggak standar, nggak fungsi juga itu. Iya. Antara gigi yang standar yang kita produksi kan sesuai dengan standar kementerian, berfungsi, estetiknya dapat, dan lain semacamnya. Ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan gigi yang sudah selesai diproduksi itu terpasang dengan nyaman dan berfungsi. Yang perlu perlu diadaptasi atau penyesuaian. Iya. Biasanya nyebutin beberapa huruf seperti di YouTube yang sudah kita ulas beberapa banyak kan? R, S, L, itu pun nggak lama. Kalau buatan sini paling lama 5 hari, paling cepat antara 1-2 harian udah lepas dari masa penyesuaian itu ya. Ke lidah itu kayak ada permen karet. Oh. Dan kita diskusi biasanya awal-awal terasa cadel gitu, tapi nggak lama, selama penyesuaiannya aja ya. Iya. Kalau yang atas nggak ada kawat mas, itu juga platnya. Ini pegang, lihat, perhatikan waktu saya masang ya, nanti coba sendiri di YouTube. Bukan, lihat nih. Yang lama lepas dulu. Gigi pas ya, pas ya. Iya. Buka, bawahnya sekarang. Gigit. Nah, waktu gigit normal, mas, waktu gigit normal tidak boleh ada yang terasa sakit sekecil apapun ya. Biar nanti ketika kita buat ngunyah makanan itu bisa berfungsi dan nyaman. Nggak boleh ada rasa sakit sekecil apapun, dan tidak boleh juga ada yang terasa mengganggu seperti ganjel atau kontaknya tidak rata. Nggak boleh, wajib rata, kontak oklusinya wajib rata. Paham saya. Sampai coba lepas sekarang. Tadi kan masang sudah memperhatikan saya. Sekarang lepas, kalau bisa tanpa kaca ya, meskipun butuh kaca di rumah misalnya, itu pun tidak selalu. Bisa gitu. Yang bawah juga pas. Yang bawah hati-hati ya, itu yang bawah akrilik, bukan anti pecah. Yang bawah mana? Biasakan setiap dilepas cuci ya, dimanapun. Begitu nyepet di rumah. Ada yang sakit tadi? Nggak ada. Waktu gigit normal kencang, tidak boleh ada yang terganggu ya. Nih, pasang sendiri sekarang. Tanpa kaca mas, pasang tanpa kaca ya, gitu betul. Intinya nggak usah tegang waktu masang, waktu melepas ya, nggak usah tegang, biasa aja, santai, full santai pokoknya ya.
biar otot-otot yang ada di gusi kita itu tidak ikut kaku ya. Ya. Bawahnya juga coba. Dah, kalau sudah terasa presisi, rapat semua, lalu coba gigit normal mas, gini, normal, lalu gigit kencang, sekencang-kencangnya, kuat, nggak boleh ada rasa sakit sekecil apapun. Coba lepas lagi, sekali lagi mumpung di sini. Sebelum kita masuk ke edukasi perawatannya, Haji bisa melepas dan memasangnya. Gini aja lepasnya. Kanan kiri kan ada kelamar kanan kiri, angkat ke atas. Ini lihat. Dua kuku yang ada di jempol posisikan ke kelamar aja, angkat ke atas. Kawat, kelamar kawat. Nah, atasnya udah. Ya. Nah, pakai lagi yang atas. Gini aja. Nggak usah jempol. Dua jari aja gini. Tarik ke bawah, jangan ke depan. Nah, pakai lagi. Biasakan ya setiap kita lepas, bersihkan gitu di rumah, di luar. Ya. Gigi palsu itu begitu dipakai wajib nyaman, wajib berfungsi, wajib bagus dari sisi estetiknya. Ya. Wajib bebas dari rasa sakit sekecil apapun. Yang gigi palsu yang sampean pakai itu tidak menimbulkan aroma bau. Nggak bau itu, warna plat dan warna unitnya bertahun-tahun nggak bakal berubah. Kalau yang sampean pakai itu paling dipakai beberapa bulan udah hitam. Dan mohon maaf ya, yang sampean pakai itu aromanya nggak nyaman mas. Sampean kalau tanya jangan tanya ke diri sendiri, ke mbaknya yang sering bersama tiap hari. Kalau orang lain nggak berani, mungkin nggak bisa belak-belakan kayak mbak, karena kaitannya dengan perasaan orang lain ya. Iya. Kalau itu nggak bau. Gimana Pak Den? Ini itu yang bawa kita kasih kelamar, pakai kawat dua. Coba gini. Pakai kawat dua, cuman dimaksimalkan supaya tidak terlihat yang bawah. Kalau yang atas nggak ada kelamar, soalnya bagian depan kalau dikasih kelamar estetiknya nggak dapat mas. Ada pertanyaan nggak? Belakang. Dilepas lagi yang bawah, angkat tanpa kaca, angkat ke atas, bawah kelamar aja. Udah mepet sini. Angkat ke atas. Nggak kelihatan. Belajarlah tanpa kaca. Pakai kaca lebih nyaman, cuman begitu ada di tempat keramaian terasa nggak nyaman. Sedang kita pakai objeknya pasti cermin. Tapi kalau terbiasa tanpa kaca, begitu kita ada di tempat keramaian terasa nggak nyaman, gigi palsu yang kita pakai objeknya paling cuman air apa aja, yang penting air bersih, lalu pakai lagi gitu aja. Tapi kalau terbiasa menggunakan cermin waktu memasang, waktu melepas, itu pasti cari objek ini, cari objek cermin bukan air, bingung. Biasakan tanpa kaca aja. Yes, dapat cukup kencengnya. Udah. Cukup. Kalau lepas mudah kan? Iya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Mumpung di sini nggak usah malu, nggak usah, pokoknya biasa aja, santai, natural. Kelihatan. Gini. Duduk. Gini. Kasih tahu Mbak, warnanya. Nggak kelihatan, samar banget. Biasa aja, jangan setting aja gini. Nah, rapat. Mas, nggak boleh ada rasa sakit ya sekecil apapun waktu posisi kita gigit normal. Ya. Sampean jauh loh bolak-baliknya. Mumpung di sini,
Jadi misalnya ada Ini kurang biaya ya. mumpung di sini. Jeruknya biaya. Tapi kayaknya udah nyaman. Kini. Ke lidah Mas seperti ada permen karet kan ya? Iya. Ke lidah. R. R Nah, di situ yang perlu penyesuaian. La. La. O. Oh. Kalau L enggak, 2 huruf Cuman aja. S. R sama S ya. Iya. Agak cadel ke lidah sementara. Kalau sering berinteraksi, sehari 2 hari ini paling besok sudah lepas dari masa adaptasi, sudah nyaman. Paling lama intinya buatan sini 5 hari Mbak. Ya. Iya. Apalagi? Hah? Kurang Udah. biaya. Nggak ada. Sampai tahunya ini dapat kontak person saya dari mana dulu? Kemarin kan lihat YouTube. Di YouTube, TikTok enggak. Di TikTok juga ada Nggak kita. punya TikTok. Hah? Nggak punya aplikasi. Saya yang ingat. Masa zaman sekarang nggak punya TikTok gimana ini Mbak? Nggak boleh pakai TikTok. Dari YouTube dia tahu. Di TikTok juga. Kalau di YouTube detail banget kita upload waktu memproduksi, waktu berinteraksi dengan pelanggan itu ada sampai 10 menit lebih, paling cepatnya 6 menit. Ya kayak gitu udah. Sekarang sudah sampai rasakan sendiri begitu nyampe tempat sebagai pasien Faisal Gigi Channel kan yang sampean tahu ya. Iya. Gimana aslinya? Sesuai apa enggak? Ya sesuai. Sesuai ya? Ya. Hah? Ya gitu sudah. Nah kalau udah paham, Paham. melepas pasang udah yakin bisa. Nah, kemudian 3 huruf yang perlu disesuaikan, begitu juga kata yang ada 3 huruf itu, huruf R, huruf S, huruf L itu juga perlu kita sesuaikan. Contohnya saya sebutin kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kan lengkap ada 3, coba. Bismillahirrahmanirrahim. S sama R aja, kalau L-nya enggak. S. Karena nanti sore udah nyaman. R sama S, kalau L enggak ya? Ya. Ya. Udah paham ya? Ya. Kemudian perawatannya Mas, seperti di YouTube sudah mempelajari di YouTube perawatannya. Belum. Belum pernah, di skip gitu. Setiap kita mau tidur itu wajib dilepas. Ya, Ya. bersihkan. Jangan kita bersihkan dengan air yang suhunya hangat. Saya lebih meminta ke semua pelanggan-pelanggan saya untuk suhu air hangat. Saya lebih meminta untuk menghindari. Ya. Berarti yang dingin ya. Sifatnya antisipatif aja, antisipasi. Ya. Ya. Kemudian apalagi air yang suhunya panas. Yang atas yang paling rawan berubah tuh, deformasi Mas. Sudah tidak pas sama tatakannya yang atas tuh. Yang lentur ya. Pokoknya hindari air hangat apalagi air yang panas. Kalau di luar mulut atau kalau sedang tidak kita pakai, ya. Tapi kalau sedang kita pakai, misalnya kita mau minum teh hangat, teh panas, kopi panas, makanan panas, apapun lah, hajar aja. Nggak apa-apa. Kalau sedang kita pakai, hajar aja, nggak bakal ada pengaruh, soalnya ada tempat duduk di situ Mbak. Ya. Tapi kalau di luar mulut mau kita bersihkan dengan air yang suhunya hangat, apalagi panas, nggak boleh ya. Ya. Kemudian waktu membersihkan juga nggak boleh menggunakan odol. Odol itu sifatnya abrasif atau mengikis kalau ke gigi palsu. Jadi kalau umpama kita mau sikatan, lepas dulu yang palsu, sikatan sampai bersih, selesai sikat, pakai yang palsu, bersihkan sebelumnya dulu ya. Iya. Kemudian setelah bersih, rendam ke air yang suhunya normal juga ya. Nggak usah air dingin, air yang normal aja. Yang penting air bersih. Yang penting air bersih gitu ya. Lalu bangun tidur ambil bilas ke air yang mengalir yang bersih, lalu pakai. Selesai makan, apabila dirasa ada makanan nyelip misalnya, apabila dirasa kok nggak nyaman gigiku misalnya ya, lepas aja bentar bilas lalu pakai lagi. Waktu mencuci nggak boleh pakai odol, nggak usah pakai apa-apa, Pakai air. pakai air biasa aja sama sikat. Usahakan bulu sikatnya halus biar awet. Kalau itu diperhatikan
selama kondisi gusi aslinya tidak mengalami penyusutan, nggak bakal kenapa-kenapa. Ya, Ya. itu yang atas kita kasih garansi 12 bulan, yang bawah kita kasih garansi sampai 6 bulan. Itu pun sifatnya antisipasi, jarang sekali terjadi insiden. Selama kita perhatikan, kita waktu melepas berhati-hati, jarang sekali terjadi insiden. Tapi tetap hati-hati ya, eman begitu dipakai udah nyaman. Kalau saya kerja mas, objeknya bukan duit, meskipun duit tidak bisa kita pisah dengan aktivitas. Objek saya kerja, kualitas kerja yang saya tawarkan benar-benar dengan sesuai dengan material yang kita gunakan. Kalau soal duit, saya sampai sekarang dari dulu tetap meyakini kalau kita kerja udah bener, duit bakal ikut sendiri. Iya. Itu prinsip saya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mumpung di sini aduh, semakin lama Gini. ya semakin lama semakin stabil kan ke lidah juga ya. Balik udah setengah jam ada mak. Belum. Balik sekitar segitu, pokoknya semakin lama atau semakin kita sering berinteraksi semakin stabil. Itu. Ini videonya saya ulang ya. Saya posting di platform beberapa. Saya punya yang aktif ada 2, ada TikTok, ada YouTube. Teman-teman mungkin ada yang pengen tahu semacam video short testimoni di TikTok, silakan ulas, buka aplikasinya, ketiknya di kolom pencarian @faisalgigi Surabaya, itu aja teman-teman ya. Kemudian mengenai alamat, setiap saya mau posting, mau publikasikan video, alamat saya selalu sertakan di bawah layar video masing-masing. Kalau belum ketemu juga, misalnya kita skip nonton video, ulas ditindaklanjuti ke deskripsi yang ada di bawah video ini. Yang baru masuk, saya selalu meminta teman-teman agar channel ini bisa lebih gampang saya kembangkan, bisa lebih mungkin lebih luas. Teman-teman sekitar kita membutuhkan informasi seputar gigi palsu, mohon bantuannya, dukungannya. Caranya seperti biasa aja, di like, subscribe-nya, nyalakan ikon lonceng notifikasi agar selalu dapat informasi video-video terbaru dari channel ini. Ada pertanyaan nggak mas mumpung di sini? Kalau nggak ada, ya tutup. Nggak ada. Kalau emang ada, sampean jauh loh, nggak usah malu, biasa aja. Lepas lebih lepas kita komunikasi biar lebih nyaman, biar kita sama-sama nggak ada beban. Semakin lama semakin stabil ya. Iya. Ke lidah juga semakin stabil. Awal-awal aja yang agak kaku. Dulu yang lama itu, coba lihat yang lama mas. Coba lihat. Ini memang dari dulu kayak gini. Iya. Diproduksi di mulut kita langsung ya. Tidak Iya. seperti sini ya metodenya ya. Langsung. Nggak panas waktu kita Yang panas rasakan. dulu. Aromanya juga nggak nyaman ya dari awal. Serang. Pasang tuh. Iya kan? Nggak serang. Bukan, nggak boleh kayak gini. Jadi ini teman-teman yang lama nih kayak gini, semacam ini nih. Dikikis. Kayak Yang gini. ini, yang Iya, bekasnya. ada bekas kok yang gigi insisif satunya itu. Kenapa terlihat kecil? Karena ada bekas kikisannya. Nggak boleh. Ya. Sementara itu teman-teman, apabila ada pertanyaan atau teman-teman yang satu profesi mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih jauh, mungkin pengalamannya bisa sharing-sharing melalui kolom komentar yang ada di video ini. Saya ulang mas, videonya saya posting di YouTube, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Semoga bisa menjadi informasi yang positif buat teman-teman kita yang membutuhkan seputar gigi palsu ya. Kurang lebihnya itu. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya, kemudian sifat baik perilaku dan lain semacamnya, satu permintaan saya teman-teman ya, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.